partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak PUSPA melalui workshop perempuan berdaya, anak terlindungi yang bertujuan memperkuat peran masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan anak. Pemkab Banyuwangi terus berupaya meningkatkan partisipasi kapasitas dan kemandirian perempuan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi nanti tambahi Pak Hugo, ini antaranya kok menghilangkan urusan kenapa? Apakah karena sudah kok tidak maksimal? Apakah karena masukannya kurang? Kok tidak dijaga sebagian dan seterusnya. Demikian pimpinan jawaban tertulis dari kami atas pertanyaan dan arahan dari para pimpinan dan anggota Banggar tanggal 18 Juni lalu. Sementara itu Pak pimpinan sidang, saya Kris Menggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda. Monggo fraksi yang mendengarkan jawaban Sekda, ada yang perlu dipertajam lagi? Sudah cukup? Ya, kalau saya cukup, saya ada beberapa catatan Pak Yayan yang bisa dijawab. Ya, itu tentang mengenai punyanya Bu Rifa, Bu Emi, mengenai dinas kesehatan dan rumah sakit. Bu dokter, kemarin minggu lalu saya ke Mojokerto. Ya, di Mojokerto itu sama dengan kita, dua rumah sakit. Mereka mengelola sendiri, grupnya itu murni tidak menggunakan dana APBD. Kita masih menggunakan dana APBD talangan. Kalau bisa seperti Mojokerto itu bagus, bahkan anggaran itu lebih di rumah sakit untuk pengembangan sendiri, 260 miliar kurang lebih begitu. Jadi kita masih 220 miliar. Masa kalah Mojokerto 1,3, kita 1,7 penduduknya, kan lebih banyak seharusnya kita pendapatannya. Yang berikutnya PBB, saya catat di sini Pak Yayan, tujuan kita menaikkan NJOP untuk menaikkan PAD kita di PBB. Ya, tujuannya untuk menaikkan PAD dan PBB itu menaikkan NJOP yang dinaikkan. Banyak masyarakat juga mengeluh begitu tidak sesuai dengan nilai pasarnya NJOP-nya ketika PPATB itu melampaui, sehingga banyak yang tidak PPATB. Nanti saja yang penting dibeli. Terbukti catatannya PPATB kita menurun Pak, menurun lumayan 4 miliar lebih, yang kemarin 63, sekarang ini 59. Berarti dengan kebijakan menaikkan NJOP supaya naik PBB-nya itu tidak dibangi dengan pendapatan kita. Iya, enggak percuma, lebih baik nggak usah dinaikkan saja, biarkan orang PPATB masuk pajaknya, daripada sekarang ini kok malah menurun. Padahal tujuan kita supaya naik. PBB juga begitu, kan itu. Terus ada yang nyoroti festival-festival tadi, ada yang nanyakan apa sih hubungannya dengan PAD kita, dengan festival. Kenyataannya perhotelan 2024 itu 21 M, hanya naik sedikit sekali, 21.698, hanya naik 100 juta. Padahal kita invest, maksudnya kita nggak boleh dagang, tapi kalau sistem perdagangan kita invest berapa miliaran, harusnya ya ada keseimbangan apakah lebih. Tapi ini hanya kecil sekali Pak Yaya perhotelannya, katanya ada imbas dari perhotelan atau pengawasan perhotelannya kurang ketat. Banyak huniannya, tapi pajaknya yang masuk kita hanya kecil sekali. Ya perlu mungkin Pak Samsudin siap juga Pak nungguin di hotel di situ. Lumayan hotelnya kita banyak. Kalau kita bisa mengetuk kejujuran pemilik hotel kan lumayan. Ya taruhlah tugasnya itu di hotel Ketapang sebulan ya. Nyatat itu kan enak. Ya jadi ini perlu lah di bareng-bareng kita untuk menaikkan PAD, tapi ya
tidak membebani rakyat kan sudah sewajarnya dia itu sudah menarik pajak tapi tidak disetorkan kepada kita. Itu ramai penuh semua, memang hotel banyak penuh di sini, tapi kok tidak signifikan kenaikannya, Bapak? Kenapa gitu? Apakah ada pembukaan? Saya yakin pembukuan gagal, tapi ya diketuk hatinya jangan keterlaluan gitu. Bayarlah pajak sehingga bisa naik. Pemanfaatan aset, saya nggak tahu kenapa menurun. Apakah sewanya itu makin lama makin turun atau lain gimana kok turun, Pak? Dulu 2024 7,897, sekarang 7,7. Ada apa? Kok aset kita nilainya turun, penghasilan dari aset? Dan disebut Pak juga Pak Artono, ayo Pak, kreatifnya bagaimana bisa meningkatkan PAD? Karena kalau kita lihat PAD memang naik 770 sekian miliar Pak ya, Pak Sekda, ya kan? Tapi dilihat kenaikannya itu bukan karena kenaikan apa PAD-nya, tapi apa? Penambahan dari objek PKB dan PPh, pajak kembali nama motor, option PKB itu yang lihat itu dihitung kan sama. Jadi tidak ada kenaikan PAD kita itu hampir tidak ada kenaikan. PR kita itu ya menaikkan bagaimana potensi daerah itu segera dimanfaatkan, digali kan itu. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan 2027 yang akan datang ya data ini akan kita pegang supaya nggak tanya-tanya lagi lah. Ini setiap tahun yang ditanyakan itu jawabannya ya seperti ini saja, nggak ada perubahan. PAD dan sebagainya. Ya, semuanya terima kasih banyak. Mungkin ada lagi cukup ya. Kalau itu besok nggak usah diulangi ya. Remat lagi? Ada nggak? Tapi nggak usah loh. Hah? Apa? Iya, cukup. Jadi besok nggak usah lanjut ya. Ya untuk membuat Pak Yayan agak tenang sedikit aja lah. Nanti tahun depan nanti kita ajar bareng-bareng. Ya, kalau Pak Yayan tolong segera dimasukkan Pak Yayan Sekda sesuai aturan. Ya, uang PPAC harus tepat waktu, bukan tulisannya Pak Yayan ya. Selama ini tulisannya yang masuk dulu, tapi isinya nggak ada. Saya harapkan isinya semua ikut sehingga kita bisa belajar ya. Goblok kita anggota ini, DPR katanya Pak Rohan itu kita dianggap bodoh terus saya. Kapan pintar ya Pak Rohan? Akhirnya bukunya harus masuk dulu sehingga bareng-bareng kita belajar. Kita bukan cari kesalahan, Pak ya. Tidak ada cari kesalahan lah. Kita memperbaiki ya bersama dengan kejujuran suami dan istri harus sama-sama makan bareng kata Pak Rohan. Ya lo apa orang CDN sehingga di mana mau yo kayak orang CDN lah kan itu. Oh itu sorry. Ya mesti itu sorry. Ya terima kasih ya Pak Sekda dan seluruh SKPD yang hadir ya cukup sekian, tinggal paripurna saja. Tanggal berapa? Tanggal 3 Juli. Oh Juli. Oh, awal bulan Bintek Demokrat ya. Mana? Ya nanti lah Dibaluskan ya, terserah sudah tinggal paripurna aja nggak bisa. Oke, terima kasih banyak. Saya semuanya anggota bangga ya yang sudah menghadiri rapat bangga kali ini. Semoga pemerintah kita ke depan lebih baik lagi dan kita bisa bekerja untuk membantu rakyat supaya lebih sejahtera. Terima kasih saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.